ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usikum iyaya bittaqullah faqad fazal muttaqun. Khatib mewasiatkan kepada diri khatib dan mengajak kepada jamaah sekalian, mari senantiasa kita meningkatkan iman dan takwa, karena dengannya akan menjadi kunci kebahagiaan, karena dengannya akan menggapai kesuksesan dunia dan akhirat. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amalan utama yang merupakan bagian dari nilai-nilai ketakwaan, yakni amalan menjaga lisan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lisan merupakan nikmat yang mulia, nikmat yang agung, yang dengannya kita dapat memperoleh keutamaan dan kebaikan. Pun sebaliknya, saudara, ketika lisan ini kita tidak gunakan dengan sedekah mungkin, maka hal ini menjadi bumerang untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sekalian, ketika lisan ini dihiasi dengan nilai-nilai kebaikan, dihiasi dengan lantunan ayat suci Al-Quran, diwarnai dengan doa dan zikir, dan melahirkan perkataan-perkataan yang bermakna dan bermanfaat, maka itu semua akan berbuah pahala dan kebaikan. Orang lain pun akan senang ketika kita berbicara. Bahkan Allah pun akan berikan kita kemuliaan, sehingga dengan perkataan yang baik ini akan menjadi sarana menuju surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bil kalimati min ridwanillah la yulqi laha balan yarfa'uhu Allahu biha darajat." Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini sangat menakjubkan sekali. Innal 'abda, sesungguhnya seorang hamba la yatakallam, yang dia berucap di kalimat, dengan satu kata, min ridwanillah, yang mana satu kata ini dia ucapkan mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa buah yang dia peroleh? Kata Rasulullah disampaikan, yarafallahu biha darajat. Maka satu kata tadi yang diucapkan yang mengandung keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka pahalanya yarfallahu biha darajat. Allah akan mengangkat perkataan tersebut beberapa derajat. Masya Allah, kaum muslim. Satu kata diberikan pahala di tingkat derajat beberapa derajat. Ini adalah keutamaan ketika kita menghiasi lisan kita dengan perkataan yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, namun sebaliknya,
Ketika lisan ini dihiasi dengan ucapan yang mengandung murka Allah, berpotensi kepada kemaksiatan, maka hal ini akan mendatangkan dosa. Bahkan di dalam realita kehidupan kita akan timbul yang namanya problematika, sehingga pun timbul yang namanya petaka, sehingga dengannya bisa menjadi sebab seorang masuk neraka. Na'udzubillah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal seraya bersabda, "Ala ukhbiruka bimalaki dzalika kulli." Wahai Mu'adz, maukah engkau aku tunjukkan suatu perkara yang menjadi kunci kebaikan itu semuanya? Maka Mu'adz pun menjawab, tentu ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuffa 'alaika hadza ya Mu'adz. Kuf 'alaika hadza ya Mu'adz." Jagalah lisanmu ini. Jagalah lisanmu ini. Lalu Mu'adz bertanya lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, apakah kami akan diadab karena disebabkan perkataan kami?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa hal yakubun nasu fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim." Rasulullah bersabda, iya betul wahai Mu'adz. Jadi umat manusia bisa jadi di hari kiamat akan diazab karena lisannya. Mereka akan disungkurkan ketika di neraka karena lisannya. Nah, inilah pelajaran berharga pentingnya kita menjaga lisan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kesempatan yang lain Rasulullah mengabarkan tentang bahayanya ketika lisan ini ketika kita tidak dijaga. Hal ini dikategorikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diumpamakan ketika di akhirat seperti orang yang bangkrut, seorang yang pailit, dan kebangkrutannya adalah kebangkrutan yang sangat dahsyat sekali. Sehingga suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya, "Atadruna al-muflis?" Qalu al-muflis fina man la dirhama lahu wa la mata'. Rasulullah bertanya kepada sahabatnya, "Tahukah kalian siapa orang yang muflis? Siapakah orang yang bangkrut?" Kata para sahabat, "Orang yang bangkrut di mata kami adalah mereka yang tidak punya dirham, mereka yang tidak punya harta, mereka yang tidak punya harta benda." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Innal muflis min ummati ya'ti yaumal qiyamah bis-salati wa-siyami wa-zakati wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa syafaqa dhama hadza wa dharaba hadza." Jadi kata Rasulullah, hakikatnya orang yang bangkrut di hari kiamat itu seorang hamba yang dia ketika di akhirat membawa pahala sholatnya, membawa pahala zakatnya, sedekahnya, puasanya, namun di samping itu juga wa ya'ti qad syatama hadza wa qadhafa hadza. Selain dia membawa berbagai bentuk amal soleh, tapi di lain kesempatan dia pun menyimpan berbagai bentuk kemaksiatan. Di antaranya di sini disebutkan
wa syatama hadza. Orang ini dulu ketika di dunia dia senantiasa mencaci maki. Orang ini dulu ketika di dunia senantiasa menghina. Orang ini ketika dulu di dunia senantiasa menggibah. Kemudian wa qadzafa hadza. Dan orang ini juga dulu ketika di dunia senantiasa menuduh. Padahal tuduhannya adalah tuduhan yang dusta. Dua amal ini adalah bentuk dari ketergelincirannya lidah. Sehingga telah tergelincir lidahnya, maka akan menimbulkan fenomena dan problematika yang lain. Apa itu? Wa akala mal, merampas harta benda. Wa safaka dzam, bahkan juga bisa menumpahkan darah. Wa daraba hadza, bahkan juga bisa terjadinya kezaliman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yu'ta hada min hasanati wa hada min hasati fa in faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alayhi ukhida min khatayahum fatirhat alayhi summa triha finnar. Maka orang yang muklis tadi, yang dia membawa amal kebaikannya, namun ada juga amal kemaksiatannya, maka ada orang yang menuntut di akhirat atas kemaksiatannya tadi, karena telah dihina, dicaci, difitnah, dizolimi dan lain sebagainya, minta keadilan. Maka orang tersebut kebaikannya ditimpahkan kepada orang yang tadi dizolimi. Bahkan di dalam hadis ini pun disampaikan, sampai orang yang muklis ini sudah habis kebaikannya, maka kemaksiatan orang yang menuntut tadi, yang dicaci, yang dizolimi, itu meminta agar dosanya ditanggung oleh orang yang muklis tadi. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Sehingga orang yang muklis tadi amalnya habis, dan dia pun harus menanggung dosa orang yang lain. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini adalah pelajaran bagi kita semua untuk senantiasa mawas diri, karena Allah telah berfirman, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Di dalam surat Qaf ayat yang 18, Allah berfirman, tidaklah satu perkataan yang diucapkan melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang senantiasa hadir, yang siap mencatat amal manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan hadis ini menjadi renungan untuk kita. Mari kita jaga lisan kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita telah menyadari bahwa lisan ini memiliki dua potensi, kebaikan dan keburukan, maka jauh daripada itu semua, sebagai pendidik, sebagai orang tua, sebagai orang dewasa, maka bukan hanya kita mawas diri untuk mendapatkan peroleh dan menjauhkan diri dari siksa, tapi ketika kita senantiasa mengucapkan hal-hal yang baik, maka ini merupakan sarana metode pendidikan. Kalau kita dapati anak-anak didik kita, kalau kita jumpai generasi muda kita, seandainya yang keluar dari lisan-lisan mereka ada hal-hal yang tidak baik,
perkataan yang dusta, perkataan yang kotor, perkataan yang keji, maka mari kita memuhasabah diri. Karena mereka sifatnya mengadopsi, karena mereka sifatnya meniru, maka salangkah ruginya ketika apa yang kita sampaikan merupakan hal-hal yang tidak baik, maka ini akan ditiru oleh anak-anak di kita. Tapi namun sebaliknya, ketika hal-hal yang baik yang kita ucapkan, maka ini akan menjadi energi positif untuk generasi muda kita. Bahkan ucapan kita akan menjadi motivasi, bahkan inspirasi untuk kegemilangan Islam di kemudian hari. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Muhammad Al-Fatih senantiasa diingatkan oleh gurunya, yang mana inilah kata-kata yang memberikan motivasi dan dorongan semangat. Kelak Konstantinopel akan ditaklukkan, maka sebaik-baiknya pemimpin adalah pemimpin yang menaklukkannya, dan sebaik-baiknya pasukan adalah pasukan yang menaklukkannya. Maka perkataan tersebut melekat di Muhammad Al-Fatih, maka tumbuhlah generasi-generasi yang gemilang. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, ada suatu kisah inspirasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, para sahabat sedang sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja di tengah perjalanan sholatnya, ada sahabat yang sedang bersin. Lalu ada sahabat yang satunya mengucapkan ya rahamukallah. Maka sontak jamaah yang hadir kaget, bakal memberikan isyarat, tatapan yang tidak sepaham. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah sholat memanggil orang tadi yang menyebutkan yarhamukallah. Ketika mendengar orang satunya sedang bersin, Rasulullah memberikan penjelasan. Inna hadis salah la yuslah fihi min kalamin nas, innaha huwa tasbih wa takbir wa qiraatil Qur'an. Mulia sekali. Rasulullah memanggil sahabat tadi, kemudian memberikan penjelasan bahwa hakikatnya ketika sholat ditegakkan, tidak patut ada perkataan dari manusia, melainkan di dalam sholat isinya adalah takbir, tasbih, dan qiraatil Qur'an. Maka sahabat yang dipanggil oleh Nabi tersebut memberikan testimoni yang sangat menarik. Seraya berkata, "Wallahi ma qarahani wala darabani wala syamatani." Demi Allah, ketika aku dipanggil oleh Rasulullah tidak menghardikku, Rasulullah tidak langsung memarahiku, bahkan Rasulullah tidak memukulku. Kemudian beliau menyampaikan testimoni terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga testimoni ini melekat kepada diri-diri kita semuanya. Ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsana ta'liman minhu. Kata sahabat ini, ma ra'aitu, tidaklah aku lihat, tidaklah aku jumpai, tidaklah aku dapati mu'alliman, seorang guru, qablahu wala ba'dahu, sebelum dan sesudahnya, ahsana, lebih baik, ta'liman minhu, pendidikannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah bagian bagaimana kita menjaga lisan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu kita sadari di balik itu semua, telah kita berupaya menjaga lisan, tentunya kita senantiasa meminta pertolongan pada Allah untuk kita istimahkan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم إنا نسألك هدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعل هذا بلدا آمنا واجنبنا وبني أن نعبد الأصنام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.